Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisha Ramadhani dengan NIM 2130105015. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu, untuk pengertian uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat kita katakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Untuk uji reliabilitas, itu digunakan untuk menguji keandalan suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen atau kuesioner dapat kita katakan valid dan reliable jika memenuhi persyaratan berikut. Untuk uji validitas, persyaratannya yang pertama yaitu membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua, nilai signifikansi atau SIG harus kurang dari 0,05. Untuk uji reliabilitas, persyaratannya yaitu nilai Cronbach alpha harus lebih dari 0,6. Untuk langkah yang pertama, itu kita buka aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Untuk langkah yang kedua, itu kita menyiapkan data kuesioner atau data yang akan kita uji kevalidan atau reliabilitasnya. Nah, di sini saya menggunakan data 30 responden untuk 15 pertanyaan. Nah, ini berikut data-datanya. Nah, untuk langkah yang ketiga yang perlu kita siapkan itu yaitu tabel nilai-nilai product moment. Nah, yang ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, itu untuk persyaratan suatu data kita bisa dikatakan valid, itu kita membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Nah, ini merupakan R tabel, nanti kita akan cari R hitungnya. Baik, untuk langkah-langkah menggunakan aplikasi SPSS ini, yang pertama itu kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita buka data yang akan kita input ke SPSS. Kita akan blok data yang akan kita input. Ini semua data yang berupa angka akan kita input, kita blok terlebih dahulu. Nah, ini semua angkanya, selain dari nomor responden dan pertanyaan atau simbol-simbol ini. Kita Ctrl C, kemudian masuk ke aplikasi SPSS dan Ctrl V. Nah, di sini sudah terlihat data-data yang kita masukkan ke aplikasi SPSS yang kita input dari Excel tadi. Nah, di sini kan untuk judulnya ada var 0001, var 0002, dan seterusnya. Ini bisa kita ganti, yaitu dengan cara kita buka ke variabel view. Nah, di sini kan ada name, var 0001, var 0002, dan seterusnya. Nah, cara mengganti nama ini, kita klik 2 kali. Kemudian bisa kita hapus, atau ini kan judulnya banyak atau datanya banyak. Kita bisa mengubahnya secara sekaligus dengan cara kita klik name, kemudian Ctrl F. Nah, di sini ada find and replace, kita pilih yang replace. Nah, yang bagian find ini, kita ganti jadi var 000, kemudian di bagian replace with ini kita bikin P, kemudian klik replace all ini. Nah, di sini sudah terganti jadi P01, P02, 3, dan seterusnya. Kemudian kita close. Nah, tadi kan kita memiliki 15 pertanyaan. Yang di bagian P16 ini berarti totalnya, berarti kita ubah jadi total. Nah, kita buka lagi yang di data view. Nah, sudah berubah kan jadi P01, P02, P03, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menguji apakah data ini valid atau tidak, langsung saja ke bagian sini yang analyze. Kita pilih correlate, kemudian di variable. Nah, di sini ada P01, P02, dan seterusnya. Kita akan memindahkan kolom yang pertama ini ke kolom yang kedua atau variabel. Nah, kita bisa langsung blok semuanya atau Ctrl A. Kemudian pilih yang simbol tanda panah ini. Ini untuk memindahkan ke kolom yang kedua. Kita klik. Nah, di sini kita pastikan yang correlation coefficient ini, yang di bagian percent ini sudah dicentang. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul correlation. Nah, di sini ada P01, 2, dan sampai total. Nah, yang percent correlation ini artinya
R hitung, kemudian yang sig itu yang signifikansi. Nah, baik, untuk melihat apakah data ini valid atau tidak, kita ingat ke persyaratan yang tadi. Itu yang pertama kita akan membandingkan R hitung dengan R tabel. Di sini kita sudah dapatkan R hitungnya. Untuk P1 itu ada titik 632 atau bisa kita baca 0,632. Lalu yang P2 di sini ada titik 549 atau bisa dibaca 0,549. Terus yang P3 di sini ada titik 388 atau 0,388. Nah, P4 0,245, begitu juga sampai bawah. Untuk R tabel itu kita lihat ke tabel nilai-nilai R product moment. Nah, tadi karena responden dari data yang kita gunakan itu berjumlah 50 responden, jadi kita akan menggunakan pada bagian N ini, itu kita cari yang angkanya 50. Nah, di sini ada angka 50, dan menggunakan taraf signifikansi yang 5%. Nah, berarti yang responden 50 dan taraf signifikansi 5% itu 0,279. Nah, R tabel 0,279 ini kita bandingkan dengan R hitung yang kita dapatkan. Nah, misalnya yang P1 ini, kita lihat di sini ada 0,632. Nah, 0,632 ini itu kan lebih besar dari R tabel yang 0,279. Kita lihat juga yang P02 itu 0,549. 0,549 ini juga lebih besar dari R tabel yang tadinya 0,279. Begitu juga sampai yang di bawah, sampai yang P15. Berarti kita lihat sampai yang P15 satu-satu itu berarti 0,437 juga lebih besar dari 0,279. Berarti dapat kita asumsikan bahwa data ini valid. Nah, setelah kita tahu kalau data itu sudah valid, kita akan melakukan uji reliabilitas. Itu dengan cara kita pilih ke kolom yang sebelumnya. Nah, kita akan klik yang Analyze, kemudian Scale, Reliability Analysis. Nah, di sini sudah ada dua kolom seperti yang tadi. Nah, semua kolom di sini selain dari total itu akan kita pindahkan ke kolom items. Nah, kita akan blok semuanya, Ctrl A. Nah, kita tidak memasukkan yang total. Lalu kita tekan Ctrl dan tahan, lalu klik total. Nah, di sini sudah terkeluarkan yang total. Jadi yang P1 sampai 15 ini saja yang akan kita pindahkan ke kolom items dengan cara kita klik yang tanda panah. Nah, di sini kan tinggal yang total dan yang di sini P1 sampai 15. Kemudian kita klik statistik. Nah, yang di bagian descriptive for ini kita centang yang scale of item delete. Scale if item delete. Kemudian continue. Nah, yang di bagian model ini kita pastikan kalau yang alpha. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada yang data reliability atau uji reliabilitas. Nah, seperti pada yang persyaratan uji reliabilitas itu, kalau nilai Chrome-based alpha itu harus lebih dari 0,6. Nah, di sini kita lihat yang reliability. Nah, kita lihat kalau yang reliability statistik di sini ada Chrome-based alpha dan end of items. Nah, kita lihat yang ini 0,743. 0,743 ini sudah lebih dari 0,6. Jadi data ini sudah reliable. Yang end of items ini itu item yang kita gunakan itu kan ada 15 pertanyaan. Jadi di sini 15. Nah, karena Chrome-based alpha sudah lebih dari 0,6, jadi datanya reliable. Nah, di sini kita simpulkan kalau datanya sudah valid dan reliable. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di video selanjutnya.